Saudara sekalian, salam. Sekali lagi dengan keras, salam. Baik Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin bicara tentang 3 rahasia sukses anak Tuhan. Nah saudara, saya mau bicara tentang 3 rahasia sukses anak-anak Tuhan. Kalau ketika saya bicara sukses ini tidak ada hanya berhubungan dengan perkara-perkara jasmani, tapi juga pengiringan kita kepada Tuhan juga itu juga bicara tentang sukses. Sukses kita bukan hanya dipenuhi dengan harta benda, tapi ketika kita bisa setia sampai akhir pun itu adalah sebuah kesuksesan di dalam Tuhan. Saya bikin coba-coba satu kata hikmat untuk kita seperti ini saudara. Saya tulis di sini, jangan sia-siakan hidup kita tanpa Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Sekali lagi saya tulis begini, jangan sia-siakan hidup kita tanpa Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kita pun akan sia-sia. Sukses itu adalah hasil kerjasama. Menurut saya definisi sukses itu adalah hasil kerjasama antara kita dan Tuhan, atau kolaborasi antara Tuhan dan kita manusia itu sendiri. Jadi kalau orang bilang dia mau sukses, tidak bisa hanya bilang Tuhan lalu dia tidak bikin apa-apa, tapi juga dia tidak bisa bilang saya buat, tidak perlu ada Tuhan maka sukses. Sukses ada kolaborasi antara saudara dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang dimaksudkan Tuhan, atau apa yang saya sebut sebagai 3 rahasia sukses, 3 kunci sukses anak Tuhan. Mazmur 127 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, kita coba baca. 1, 2, 3. Nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, itulah ayat firman Tuhan Mazmur 127 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Saudara, sebenarnya ayat ini sederhana, katanya sederhana saja, melibatkan Tuhan. 3 atau 2 ayat ini hanya sebenarnya kata kuncinya adalah 1, melibatkan Tuhan. Apapun yang menjadi rencanamu, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang menjadi tujuan hidupmu, harus melibatkan Tuhan. Sebab kalau tidak, tadi dia gambarkan dengan satu kata, sia-sia. Apapun yang engkau kerjakan, kalau tanpa Tuhan, sia-sia. Karena itu tadi saya bilang, jangan menyia-nyiakan waktu Anda dengan Tuhan. Karena waktu Anda menyia-nyiakan waktu dengan Tuhan, maka hidupmu juga akan sia-sia. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu dengan Tuhan adalah orang yang akan melihat hidupnya menjadi sia-sia. Nah karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin bawa kita pada poin langsung. Apa yang saya maksudkan dengan 3 rahasia sukses? Pertama, kita harus sadar bahwa segala sesuatu harus dibangun, harus dimulai dengan Tuhan. Satu orang, segala sesuatu yang kita mau bangun, kita mau rencanakan, harus dimulai dengan atau bersama dengan Tuhan. Ayat 1 bilang begini saudara, nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa? Sia-sia orang membangunnya. Atau di bahasa begini, kalau kita terjemahkan di zaman modern ini, jika saya punya rencana, kalau tidak ada Tuhan, rencana itu gagal. Jadi apapun rencana saudara, sebaik apapun persiapan saudara, tanpa Tuhan dilibatkan di sana, tanpa Tuhan kita kasih sebagai campur tangan Tuhan, maka sia-sia. Sebenarnya latar belakangnya ada di sini saudara. Ayat ini ada latar belakangnya di 2 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-7. Saudara lihat di sini kata Daud. Jadi kalau saudara baca yang tadi itu ditulis oleh Salomo. Gitu. Salomo ingin membangun bait Allah, atau akhirnya bangun bait Allah. Dia bilang, Salomo itu rendah hati sekali. Salomo bilang gini, kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia kami bangun. Ternyata latar belakangnya karena ada seorang bernama Daud. Siapa Daud? Daud adalah bapak dari Salomo, Raja Salomo. Raja Salomo bapak namanya Daud. Nah, ayat 7 sudah lihat, perhatikan baik-baik. Daud ini raja.
Daud punya doi banyak, uang banyak, Daud punya kemampuan, Daud punya orang-orang ahli di sekelilingnya. Tapi perhatikan, saudara lihat ini, saudara lihat kata Daud. Kata Daud kepada Salomo apa? Anakku, dia bilang sama Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Yang rindu bangun siapa? Daud. Apakah Daud tidak bisa bangun? Mari perhatikan ayat selanjutnya. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-1 dan 2 dari 2 Tawarik. Kalau tadi ayat 7 bilang, Daud bilang, saya mau bikin rumah, yaitu rumah Tuhan. Tapi ayat yang ke-1 dari 2 Tawarik pasal 22, tadi ayat 7 ya, sekarang ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allahku, atau Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Jadi kalau biasa seperti orang mau bangun, kemarin Ibu Lin bilang ada sedikit masalah di proyek karena tunjuk bikin kamar mandi di sini, ternyata dong bilang di sebelah. Nah, Daud juga begini, nanti tolong ya bangun ini rumah bait Tuhan, kalau bisa korban bakarannya di sini, misalnya begitu. Ruang masuknya di sini, ruang sucinya di sini, halamannya di sini. Tapi ayat 2 menarik. Daud menyuruh, perhatikan, Daud itu punya kemampuan. Dia bilang, Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang apa? Akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Lihat, Daud bukan tidak bisa. Daud sudah siapkan tukang, orang-orang jago-jago bikin bait Tuhan. Tapi ayat 3 bilang begini, selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi. Jadi dia sudah siap semua bahannya. Untuk apa? Pakai paku bagi daun-daun pintu, gerbang, dan bagi apa? Tupai-tupai. Betul ya? Juga sangat banyak tembaga yang tidak. Ini yang di kopinya itu. Jadi dia sudah persiapan semua sebelum dia mati, kata Alkitab. Jadi dia sudah persiapan, dia punya uang, dia punya tukang, dia punya kemampuan, dia raja, dia bisa perintah. Pertanyaan saya, persiapan itu bisa dia bangun tidak? Ternyata ini saudara. Kalau saudara baca lanjut latar belakang ini, ayat 4 bilang begini. Dan kayu aras, kayu aras ini kayu mahal ini. Kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Persiapannya matang. Sanggup dia, punya ahli, punya tukang. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Kayu-kayu terbaik, sudah siap nih. Ayat yang kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Jadi yang lebih pengalaman siapa? Daud. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasuk di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan. Lengkap, semuanya lengkap, visinya jelas. Bikin, kalau nama sekarang, bikin gereja bagus sekali, bahannya bagus, sudah disediakan. Pertanyaan saya, bisa? Hanya gara-gara dia mampu menyediakan? Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bangun dengan Tuhan, saya selalu bilang, bangun dengan Tuhan itu tidak bisa sembarang. Dan ini yang terjadi kalau saudara-saudara lihat. Oh sayang ya, dia tidak terkopi. Sebenarnya pada ayat-ayat selanjutnya, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Tuhan bilang, Daud, kamu tidak boleh bangun, kamu tidak bisa bangun. Yang bangun adalah Salomo nanti. Wah, Daud kaget. Tadi Alkitab bilang apa? Dia sudah sedia semua. Lalu dia lihat Salomo, Salomo, kau tidak bisa, kau terlalu muda, kau tidak punya pengalaman bangun. Lalu Tuhan dengan kesombongannya, karena dia mau bikin supaya kalau bisa ini bait Allah luar biasa, Tuhan bilang, stop Daud, kau pakai kau otak, stop. Kalau saya bisa bahasa gitu, kau pakai kau pikiran, kau pakai kau punya kehebatan, kau pakai kau punya kekuatan, stop. Aku tidak izinkan kau bangun. Yang bangun nanti anakmu, Salomo. Dan akhirnya kita tahu Salomo yang bangun bait Allah, yang punya mimpi Daud, yang punya perencanaan Daud, yang punya persiapan Daud, yang punya kemampuan Daud, yang punya tukang-tukang hebat Daud. Tapi kenapa Salomo bilang,
Jika bukan Tuhan yang bangun, sia-sia orang membangun. Akhirnya Salomo sadar, Daud punya kemampuan, tapi bila tidak ada Tuhan, sia-sia. Anda mau hebat apa macam pun, Anda mau jago apa macam pun, kalau Anda tidak menyertakan Tuhan, gagal. Saudara, katanya kita mari belajar ayat ini dari apa yang disebut atau binatang yang disebut lebah. Kalau ketong orang Kupang bilang apa leh? Hah? Tawon. Satu bilang fanik, tawon, lebah. Katanya lebah itu punya kelemahan. Kalau dia terbang, lalu dia jatuh di gelas, apalagi gelas yang bening itu, katanya dia jatuh, dia tidak bisa, kalau dia jatuh di atas gelas, satu gelas itu, apalagi gelas kopi, dia akan mati. Kenapa? Pertama sayapnya basah, tapi sebenarnya katanya walaupun sayapnya basah, kalau belum terlalu lama dia masih bisa naik dan terbang tinggi. Tapi kelemahan lebah, katanya lebah itu ketika dia ada di gelas kopi, jatuh di gelas kopi gitu kan, bulat gelasnya, di atas gelas itu walaupun tidak ada tutupan, dia bisa mati. Kenapa? Karena katanya tawon itu dia lebih suka bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke samping. Jadi dia lebih berputar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke samping daripada naik ke atas. Jadi kalau dia masuk di dalam gelas, apalagi di kopi, dia sudah jatuh di situ, dia akan mati. Kenapa? Karena dia hanya berputar cari, tabrak sana, dia pikir oh di sebelah kiri, tabrak sana, dia tabrak lagi depan, sampai akhirnya dia mati. Padahal kalau dia pun otak kayak kita, dia tinggal lihat ke atas, ternyata di atas terbuka lebar. Ngerti ya? Ini hanya gambaran kita. Sehebat-hebat kita, seperti Daud tadi, sudah terputar cari tukang semua, tapi karena dia tidak lihat ke atas, andalkan ke atas, sebenarnya gampang. Si lebah bisa naik ke atas, lalu dia bisa terbang melewati gelas itu. Ini sebuah gambaran bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita hanya berkutat di samping kekuatan kita. Satu waktu kita jadi frustrasi, padahal kita masih punya jalan keluar di atas, yaitu Tuhan Allah. Ada amin. Ada satu lagi ilustrasi ini kiranya membantu saudara mengerti bahwa yang di atas itu, yaitu Tuhan, itu sangat penting untuk bisa membuat kita melihat hari-hari depan kita yang luar biasa. Jadi ada cerita oma-oma dengan opa. Satu waktu oma lapor opa di polisi. Opa lapor oma, saling terbalik. Opa lapor oma karena oma aniaya opa. Biasanya opa aniaya oma, ini oma aniaya opa. Opa pi lapor polisi KDRT. Jadi Pak polisi bilang, kenapa opa datang KDRT? Saya dipukul. Pukul oleh siapa? Oma yang pukul. Kenapa opa? Iya, kami tidur malam. Pada saat tidur malam, saya tanya kepada saya mimpi, dan dalam mimpi itu saya berteriak, Susan, Susan, Susan. Jadi oma langsung tempeleng saya, pukul saya. Lalu polisi ini pikir, ya kan baik toh, kan oma pun nama Susan. Lalu opa bilang, bukan, oma pun nama Wulan. Rupanya opa ini karena sudah tua, sudah 80, jadi daya ingatnya mulai turun. Jadi dia sebut, maksudnya oma yang sebenarnya nama Wulan, dia sebut Susan, mantan pacarnya yang dahulu. Jadi oma tempeleng, lu beta nih Wulan bukan Susan. Iya, saya hanya ingat Susan. Jadi akhirnya oma pikir begini, sudah akhirnya polisi selesaikan. Tapi herannya oma ini bilang begini, opa ini Pak Polisi, dia terangkan Pak Polisi. Oma bilang begini, Pak Polisi, tapi saya heran opa ini kalau dia pun kotak uang berangkas itu, dia ingat dia pun tombol-tombol nomor ini apa namanya, kode-kode berangkas. Saya heran, saya pun nama dia bisa lupa. Kadang-kadang dia semaka, dia bilang, oh masuk dikasih makan. Yang saya sudah ketemu orang tua ya, cucu suka kasih makan 2 jam, kemudian dia bilang, dong son kasih makan. Karena opa-opa itu sudah lupa. Jadi
bukan hanya lupa makan, tapi lupa dia pun istri pun nama. Berharap tidak ada laki yang di sini lupa ya. Tapi tidak lupa mama pun nama ya. Bahaya mama tampil. Tapi maksud saya adalah lalu tapi oma ini bilang, tapi saya heran Pak Polisi. Dia kalau dia pun uang yang dia simpan di berangkas, setiap kali dia putar itu kode pas. Lalu Pak Polisi ini agak penasaran. Lalu dia tanya, Oma, kenapa Opa bisa ingat? Oma bilang, saya juga tidak tahu, tanya Opa saja. Dia kalau yang lain dia lupa, tapi kalau dia pun uang di berangkas dia ingat. Waktu saya sudah coba-coba ingat supaya saya mau ambil dia pun uang, tapi Oma bilang, saya tiap kali ingat, dia sudah kasih tahu dulu, tapi saya kan sudah saya selalu lupa. Begitu. Tapi Opa ini dia pergi, dia hanya bikin sesuatu, lalu dia ingat. Lalu polisi tanya, Opa rahasianya apa? Kan Opa ini suka pelupa. Dia bilang rahasianya selalu lihat ke atas. Rohani sekali. Maksudnya Opa? Ya, setiap kali saya ke berangkas, saya selalu lihat ke atas. Jadi Oma bilang, oh pantas beta laki ternyata dia lupa-lupa beta, tapi dia tidak lupa Tuhan. Jadi Pak Polisi bilang, kalau gitu kita coba pergi rumah Opa. Iya boleh. Opa ingat umur berapa? Lupa. Opa ingat pensiun tahun berapa? Lupa. Tapi betulkah Oma bilang Opa bisa buka ini berangkas dengan nomor kode yang begitu panjang? Bisa. Opa bilang, wih, kenapa yang pendek susah? Lupa. Tapi itu kode yang panjang bisa. Kan berangkas begitu nonton film. Ketiga, putar kedua, putar ke 0, putar ke 9, putar ke 7, putar ke 3 lagi ke 4, begitu. Baru ketemu dia pun kunci. Tapi Opa ini dengan enak, dia lihat ke atas, lalu dia putar. Polisi ini bilang, Opa ini andalkan Tuhan betul-betul, selalu lihat ke atas. Dia bilang, tidak, saya tidak andalkan Tuhan. Loh, kenapa Opa bisa ingat? Dia bilang, ya, karena setiap nomor itu saya tulis di plafon. Jadi setiap kali saya mau buka itu berangkas, saya sisa lihat itu tulisan sebenarnya ada di atas. Dia mau angka-angka semua, makanya saya tidak perlu hafal. Saya lihat, saya putar. Tapi Oma tidak lihat ke atas, ada angka di atas. Ternyata lihat ke atas itu penting bagi Opa, karena itu membantu dia. Waktu saudara buat rencana, pandanglah ke atas. Dia Allah yang tak pernah gagal. Oleh dialah kita bisa, oleh dialah kita mampu, oleh dia kita lihat masa depan. Karena itu jangan pernah bangun apapun tanpa melibatkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pak Yos, jangan lupa Ibu Ice bernama masih Ice dulu, sekarang dan selamanya. Tapi mari kita masuk pada poin yang kedua. Jadi itu yang bisa saudara mengerti. Nah, ini bentuk berangkasnya. Kalau saudara itu ada kode-kodenya, luar biasa. Yang kedua, rahasia sukses di dalam poin yang kedua adalah jaga dengan Tuhan. Maksudnya begini, Daud tidak bisa bangun, Salomo bisa bangun, tapi katanya yang paling sulit itu bukan membangun, tapi yang paling sulit itu menjaga. Bangun rumah tangga itu gampang. Sisa I love you, dia balas yes, I love you too. Jadi apalagi kalau saudara punya uang, sisa bayar bilis, bayar hotel, menikah. Tapi yang susah itu jaga. Betul tidak? Orang pacaran itu lihat dari mata, langsung turun ke hati, langsung I love you. Gampang. Tapi yang susah itu jaga. Bangun bisnis, misalnya jual rombengan, gampang. Sisa Anda punya uang, lalu beli bahan, jual, gampang. Tapi menjaga dia tetap laku itu sulit. Membangun hubungan itu gampang, tapi menjaga hubungan itu sulit. Ini sebuah gambaran bahwa soal saudara lihat, mari kita lihat dulu ayatnya berkata begini. Saudara kalau lihat ayatnya bilang begini, ayat yang ke 1 dan 2. Masih di dalam ayat 1, sorry.
Saya tebalkan di sini. Lanjutan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal atau jaga, sia-sia pengawal. Jadi bisnis itu menurut saya memang susah dibangun, tapi masih lebih mudah dibanding dengan menjaga bisnis itu tetap stabil. Saudara-saudara pebisnis tahu itu. Menjaga itu yang sulit. Bangun hubungan gampang, menjaga hubungan itu yang sulit. Kenapa? Karena ketika kita bangun hubungan, pertama waktu kita bilang I love you, kita belum tahu siapa dia kan, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Waktu saya jadian sama istri saya hanya I love you saja. Pas menikah baru istri saya tahu saya punya kelemahan, saya tahu istri saya punya kelemahan. Dan untuk membangun berapa tahun ini, 20-an tahun, tidak gampang. Kalau bukan karena Tuhan, maka dengar baik-baik. Apa yang kita bangun tidak bisa hanya karena kita mampu menjaganya. Saya senang dengan ada satu saudara lagi di gambar. Selama dekat hampir masuk minta. Selama dekat hampir masuk minta. Hati suancor mau ke salah sapa. Aduh mama, ini paling sialo. Sujaga bye-bye orang pun jodoh. Lalu nyanyi. Sujaga bye-bye. Jaga bye-bye. Nona pu hati sujaga bye-bye. Tapi di akhir apa? Baru putus. Sama nyasar. Sujaga bye-bye orang pu jodoh. Saudara tahu? Jaga itu paling sulit. Ada orang pikir begini, supaya jangan putus Pak Pendeta, jaga dengan maaf, jaga dengan pemberian. Kami di sekolah Alkitab itu untuk jaga supaya kan nyong-nyong juga gagah-gagah di sekolah Alkitab, nona-nona juga gagah-gagah. Maka untuk jaga selalu yang nona-nona kirim susu, kirim keripik, kirim kacang supaya nyong diharapkan tetap mencintainya. Tapi walaupun suka si keripik itu kadang-kadang dia buta. Saya punya anak satu kasihan, pacaran dan satu nyong dari Kupang sampai Surabaya, kasih kuliah itu nyong sampai sarjana. Pas dia sarjana, dia lihat di sebelah ada sarjana yang lebih cantik, dia kasih tinggal saya punya anak. Sujaga bye-bye sampai jadi sarjana, nol kaboa. Dia pikir dengan kasih dia punya sekolah tinggi, oh pasti nanti kalau dia sudah. Jadi ini nona bayangkan begini, nanti kalau dia sarjana, dia penghasilan, dia kasih kembali bepundo yang tadi dia pakai jaga. Laki-laki sudah mau lari, oh sarjana. Saya mau bilang sama saudara, saya istri, boleh saya izin istri ya? Istri saya ya. Sebagai orang muda saya pernah pacaran. Biasa kalau orang pacaran kan suka cari muka. Soalnya ada doi itu bikin jadi ada doi. Saya mau makan apa? Bakso mana? 99 kok 100. Lalu aja. Besok begitu lagi. Untuk jaga. Selama saya pacaran, saya jaga pakai begitu-begitu, kami putus. Saya pikir-pikir sudahlah, usah pakai jaga-jaga, biar Tuhan yang jaga. Jadi waktu saya ketemu istri saya tidak punya uang, jadi memang cara Tuhan supaya saya tidak tahu lagi jaga istri, jaga nona yang sekarang jadi istri saya pakai apa. Istri saya juga tidak ada doi. Kalau dia biasa kirim saya silver queen, kan ada orang kirim silver queen dengan harapan supaya hatinya seperti silver. Tapi ternyata bukan silver, hitam, black, kotor. Jadi istri saya itu sederhana, mungkin karena dia tidak punya apa. Dia kirim saya sonsi. Sudah tahu sonsi? Vitamin C. Saya pikir-pikir kok jaga cinta kok pakai vitamin C. Mungkin karena dia memberi vitamin pada cinta.
Tapi kalau dibanding dengan, maaf, kalau dengan saya pung nona-nona dulu, dong kasih lebih tinggi. Tapi saya pikir sambil dia kasih vitamin, pasti dia bilang, Tuhan, beta sudah mau jaga orang pun jodoh, beta mau jaga beta pun jodoh. Jadi saudara, jaga dengan Tuhan itu baik, semua jaga. Kalau saudara sudah menikah pasti tahu. Kalau ketika kami ribut, saya selalu bilang saya tidak pernah malu untuk cerita saya kehidupan. Kalau saya ada istri, habis ribut biasanya kan kami beres. Minta maaf sudah diulang lagi. Lalu kita mulai jaga. Beta harap, beta jaga supaya jangan beta bicara salah dengan istri. Istri juga bilang, sudah bapak juga minta maaf sudah buat lagi. Lalu kita mulai jaga perkataan, jaga supaya kalau bisa tidak emosi, tidak marah. Saudara, semakin Anda jaga, semakin Anda jaga, percaya Anda gagal. Betul yang bapak pas menikah. Makanya mama bilang, percuma, bosan dia lu berjanji omong kosong sah. Bukan masalah dia janji omong kosong. Untuk jaga itu sulit. Tanam lombok itu gampang, tanam pepaya itu gampang, tanam padi itu gampang. Sisa taruh di tanah selesai. Tapi saya tahu saya petani itu sulit waktu jaga dia. Jaga dari burung sebentar, hama. Masa kita tidur di kebun? Tidak lihat istri lagi, hanya tidur di kebun. Kapan burung datang? Kapan burung datang? Sulit. Tapi dia bilang, dia gambarkan ayat Alkitab tadi bilang begini. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga dan mengawal kota, sia-sia orang berjaga-jaga. Saya masih ingat waktu masih kecil ini paling jago pencuri saya. Ada orang Bugis di belakang rumah saya itu Sutua. Saya masih ingat dia nama. Paman Pai. Paman Pai ini pun satu kekurangan adalah kami sudah tahu dia mungkin kurang. Biasa selamat pagi Paman Pai. Pagi. Mau beli apa? Mau beli kue. Kasih uang besar, nanti dia ambil di laci, tahu tuh orang tua jalan pelan, lu jalan pelan, pas lu kembali belakang kue dua di sana. Dia lihat begini, terlambat kawan, dua sudah di sana. Pas dia tarik, dia pulaci begini, satu gula-gula masuk. Nanti pas dia balik antar, kita bayar harusnya misalnya 50 itu dapat satu. Tapi kita bisa dapat 3 benda di sana. Padahal dia duduk tidak pernah dia beranjak dari tanpa doi. Tapi dia kalah dengan saya yang cepat sekali. Lalu saudara bilang, baik sudah ada ide ini malam. Hei bertobat. Ini bukan ide. Ini saya cerita masa lalu. Saya pintar jaga. Ada amin. Saya juga masih ingat. Saya kerja dulu di Raja Wali, jaga gudang. Nah ini saya kasih ingat saudara. Saya jaga gudang, pernah saya jaga gudang. Saya bagian stok. Jadi, ya maaf, makan cari sendiri. Minum saya masih ingat, saya minum di leding. Tidak punya uang. Lalu karena sudah terlalu lapar, teman-teman bilang, lu mau minum Coca-Cola gratis? Mau caranya gampang, lu ikut. Bagaimana caranya? Lu ikut saja. Sudah tahu buka Coca-Cola itu pasti bunyi. Gitu ya. Istri saya ini kan kapan hari saya masih pakai itu metode. Istri saya ini paling tidak suka usah minum Coca-Cola. Kapan hari saya pakai itu metode. Jadi caranya begini. Bagaimana tuh? Ingat ya, kawan bilang itu aci itu di samping, bayangkan. Jadi ada rak-rak barang, aci ini di samping. Tapi bagaimana supaya kita buka begini, dia tidak dengar. Sekarang enak CCTV ada, dulu tidak ada. Pas begini dia, apalagi kalau sodanya lagi ini kan, dia bunyi. Jadi bilang gini. Pada saat saya buka, lu tendang dos. Nah, sekali lagi jangan bikin ide ya.
Maksudnya, ya nanti saya buka Coca-Cola begini, 5 kali lu tendang dos 5 kali. Kan kita 5 orang misalnya. Oke. Dia pas buka, saya tendang. Pak, apa tuh? Dos jatuh aja. Buka kedua. Pak, apa itu? Sini dos kotor susu jatuh ulang le Aci. Yang heran 5 kali Aci pikir dos jatuh semua. Kami minum, lalu itu kaleng kami taruh kembali di Depung Kota. Jahatnya minta ampun. Aci jaga telinga selalu ke sana. Tapi dia tidak bisa jaga karena kami punya trik. Kapan hari saya bikin di dapur itu? Istri saya tidak tahu. Tidak ada doa, saya tendang meja. Pam. Jadi istri saya pikir mungkin meja ada bergerak, saya ada buka Coca-Cola. Saya pintar kita jaga, bisa dimanipulasi. Tapi bila Tuhan yang jaga, tidak ada yang bisa manipulasi. Ada amin. Ada amin. Nona, jangan terlalu percaya. Wajah laki-laki kadang-kadang manipulasi. Sayang lu. Sayang. Dulu muti 03. Ada amin. Sudahlah, nanti saudara tersinggung. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa saya jaga apapun, jaga dengan Tuhan. Maksudnya gini, kalau saudara punya rencana sudah bagus, hanya bisa dijaga oleh Tuhan. Kalau itu bicara cita-citamu, tidak bisa hanya cukup engkau jaga dengan baik, kecuali Tuhan ada di dalam. Dan yang terakhir, kerja dan usaha bersama Tuhan. Kerja harus, usaha harus, tapi jangan kerja saja dan usaha tanpa Tuhan di dalam. Mari kita baca ayat yang kedua. Kita mau selesai ayat yang kedua. Sudah lihat ayat yang kedua. Sia-sialah kamu apa? Bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi kalau dia terjemahan, kalau orang punya toko bilang begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk jaga toko sampai tengah malam dan makan roti dari hasil jualan di toko itu, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Karena itu saudara-saudara, jaga toko jangan buka mata, selalulah tidur. No, bukan. Tapi ayat ini sedang bicara begini, ada usaha, ada mau kerja, tapi dia bilang kalau tanpa Tuhan sia-sia. Dia gambarkan orang yang diberkati Tuhan itu seperti orang yang tidur. Waktu dia tidur, Tuhan menyediakannya. Ini sejajar dengan Adam dan Hawa. Masih ingat Adam dan Hawa pun cerita ya? Waktu Adam memilih Hawa, Adam tidur atau Adam bangun? Adam tidur. Tidur-tidur orang cungkil, rusuk, bawa bikin jadi Hawa, bawa datang Hawa sujadi. Maka tidurlah kalau supaya semua dapat jodoh. Berdoa supaya Tuhan, malam cungkil, terserah cungkil mau kiri kok kanan, cungkil saya Tuhan. Yang penting hadirkan dia, kirimkan dia, pangeran dari surga, buatlah dari rusuk. Tapi maksudnya begini, ayat ini sejajar dengan itu bahwa ada yang bilang amin, haleluya. Kalau Tuhan ambil rusuk baru sadar, kenapa rusuk hilang ini? Tapi bang saya begini, ini hanya sebuah gambaran bahwa usaha penting, tapi tanpa Tuhan gagal. Tanpa Tuhan apa? Gagal. Sekali lagi tanpa Tuhan gagal. Pada waktu itu, puji Tuhan, Adam paling enak di dunia. Bangun, dia sudah berdiri di depan. Enak sekali. Enaknya kalau zaman sekarang gitu ya. Tiba-tiba rindu nikah, tiba-tiba dia berdiri di depan. Ku siap sayang. Enak sih. Tidak perlu ketemu mertua. Yang mertua tanya, besok ingat ya? Ingat. Langgar ade 2 kain. Langgar kakak 7 kain. Belis 20. Di luar pesta. Pesta berapa? 50 rupiah tidak, 50 juta. Ada tidak
kita perlu lewati itu. Ada begitu luar biasa. Tuhan menyediakan luar biasa. Ya, sedikit konteks keluar. Katanya hari-hari ini anak mantu dengan mama mantu tidak bercocok karena memang dari dulu untung Adam tidak punya mertua. Kalau tidak juga kacau berat. Bersyukurlah dia tidak punya semua, jadi Tuhan sediakan. Nah, gambaran ini adalah gambaran hidup kita. Saya tidak bilang bahwa kita pulang, kita tidur-tidur saja lalu uang datang dengan tidak. Tapi ini gambaran bahwa usaha penting, tapi libatkan Tuhan di dalam usaha itu jauh lebih penting. Kerja penting, belajar penting, tapi melibatkan Tuhan waktu kita belajar itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena yang bikin kita jadi berhasil adalah Tuhan Allah. Ada amin. Yang bikin kita berhasil adalah siapa? Tuhan Allah. Kerja bersama Tuhan artinya segala usaha dan kerja keras. Maka tanpa apa yang kita ini kacau juga yang dibahas. Maksudnya adalah kerja keras itu penting, tapi tanpa Tuhan semua hasilnya sia-sia. Ada satu kapal, ini bukan feri Pirote, ini juga bukan feri Pialo. Ini kapal yang bernama Titanic kalau kita bilang. Tapi supaya agak keren saya baca Titanic. Titanic ini dirancang oleh seorang bernama Thomas Andres atau Andros. Saya hafal ini kata Thomas ini karena mertua saya Thomas Oematan. Thomas Andros. Dia bilang begini, dia rancang kapal yang hebat, kapal pesiar yang mahal, terkenal. Dia bilang begini, kapal ini tidak akan dapat tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Terlalu hebatnya, sampai dia pikir bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sampai sekali lagi dia bilang, saya rancang kapal ini bagus, lengkap, komplit. Lalu kalimat yang pendek dia bilang, kapal ini tidak dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Artinya apa? Dia pikir kerja keras saja cukup. Saya sudah rancang setiap. Kalau saudara baca sejarahnya, katanya itu sebenarnya dimulai dari sebuah peristiwa. Ada, kalau tidak salah, ada lubang kecil kah bagaimana? Sampai akhirnya itu menjadi penyebab. Jadi tabrak es itu juga penyebab, tapi sebenarnya ada penyebab kecil yang tak terlihat oleh mata daripada Thomas Andres. Kalau dia pikir kapal ini dirancang dengan luar biasa, sangat detail sekali. Saudara pernah nonton film ini ya? Saya nonton pertama kali saya bilang wow. Saya sudah masuk beberapa hotel, tidak sekeren kapal Titanic itu. Tapi hanya dalam waktu singkat. Menurut catatan, dia merancang ruangan-ruangan yang menggerakkan atau yang digerakkan oleh hidrolik otomatis. Jadi bila ada gelombang, ada air yang coba masuk ke ruang-ruang yang sudah dirancang, maka dia akan menutup dengan sendirinya. Tapi saudara tahu, kita tahu semua, kapal itu patah. Itu dia, kapal itu bukan patah. Tuhan tahu lu rancang di situ kan, bahwa setiap gelombang air masuk kecil sekut, hantam masuk, itu pintu dengan sendiri tutup. Pak, air tidak bisa tembus. Tapi kalau saudara nonton, itu air semua memenuhi itu kapal dengan mudahnya. Di mana pintu hidrolik itu? Apa Anda pikir itu hanya sekedar janji? Tidak. Orang kalau mau beli kapal di luar negeri katanya dia periksa satu persatu, ini jalan atau tidak, ini jalan atau tidak. Dan sudah dicoba semua jalan. Tapi hari itu seolah-olah Tuhan tutup. Tidak ada pintu yang bisa bergerak. Kalaupun bergerak, air lebih cepat. Tuhan sebenarnya sedang mempermalukan si Thomas. You bisa kerja, tapi kalau lu tidak libatkan saya, aku bisa dengan mudah mematahkan apa yang menjadi karyamu. Saudara bisa bangun kuliah, bangun pendidikan, bangun pekerjaan, bangun bisnis,
Yang kelihatannya hari ini engkau mampu, hari ini kelihatan hebat, hasilnya luar biasa. Lalu Anda pikir bahwa sudah cukup, Tuhan tak peduli. Hei, dengar baik-baik. Nanti Anda seperti tadi di tengah jalan, apa yang tidak kamu pikir itu akan menjadi celah untuk Tuhan buat sesuatu. Dan akhirnya Anda sadar, Tuhan ampuni saya tidak bisa tanpa Tuhan. Orang muda yang saudara pikirkan saudara masih kuat dan gagah, saudara tidak perlu Tuhan. Hati-hati. Sekarang berapa banyak orang muda stroke. Dulu saya masih kecil yang stroke itu kebanyakan tua. Sekarang orang muda stroke. Dulu yang kena diabetes, maaf, itu orang muda, orang tua. Kapan hari saya ada di satu tempat, seorang bayi sudah diabetes. Saudara lihat bahwa kalau saudara paksa dengan kemampuanmu, dengar, kelihatan Anda hebat hari ini, nanti engkau tak berdaya. Ada amin. Orang-orang yang pikir mereka hebat. Saya suka dengan seorang bernama John Lennon. Bukan John Fangida, bukan John Mesa. John Lennon, seorang penyanyi top luar biasa. Dalam kebesarannya, uang banyak, dia bilang, Tuhan di bawah saya. Tuhan tidak bisa menutup karir saya. Tapi akhirnya dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Harusnya kan penggemar itu mengidolakan, bukan menembak dia. Tapi Tuhan sedang membuktikan bahwa karir yang dia bangun, yang dia pikir dengan fans dia bisa tambah angka, tapi yang bunuh dia fansnya sendiri. Jangan pernah sombong dan bilang saya bisa tanpa Tuhan. Datang pada Tuhan dan bilang saya tidak bisa tanpa Tuhan. Dan saya berharap dengan kebenaran ini kita belajar. Jika bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang bangun. Terjemahannya, jika aku bangun cita-citaku dengan kekuatanku, sia-sia. Jika aku bangun masa depanku tanpa Tuhan, sia-sia. Jika aku bangun bisnisku tanpa Tuhan, sia-sia. Kawin dengan sia, kan ada nama Tante Sia kan? Ada tidak nama Tante Sia? Saya tetangga nama Tante Sia. Kawin dengan sia tidak bikin sia-sia hidupmu. Tapi kawin dengan Tante Sia tanpa melibatkan Tuhan, itu yang sia-sia. Maksudnya Tante Lucia itu bisa berbanding sia-sia. Tapi sebenarnya Lucia, asal jangan tambah Lucia. Tapi maksud saya begini, orang muda, orang tua, saya minta satu, mari kita andalkan Tuhan. Hari-hari ini hidup sulit, kita harus andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.